latihan di Nurul Fajri buat sparingan. Tapi itu bukan sparingan, tapi ini sparing persaudaraan gitu kan. Ya, tidak ada kata ini. Tidak ada kata berselisih lah. Kisah perjuangan, pengorbanan, dan tekad yang tak akan lelah. Dalam rangka 100 tahun Gontor, lebih dari 3.500 peserta mengikuti ajang yang sangat meriah ini. IMPSC, International Muslim Pencaksilat Competition. Lebih dari 10 negara dari berbagai belahan dunia, khususnya juga lebih dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bagir Zulfikar Rahman yang akan menjadi host dalam podcast kita kali ini. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya bersama Ahmad Nuzul Firmansyah, salah satu peserta lomba IMPSC kemarin. Ya, dalam perlombaan ini tidak hanya soal tentang teknik dan jurus, tapi pertama menjaga tradisi, mengukir prestasi, dan menguatkan silaturahmi. Mari kita simak perjuangan, persiapan, keluh kesah, dan pengalaman bagaimana Al-Nuzul ini di perlombaan IMPSC yang diselenggarakan kemarin di Tangerang. Betul, di Tangerang ya. Untuk selebihnya kami serahkan bicara kepada Ahmad Nuzul Firmansyah. Bisa ceritakan sedikit bagaimana awal keberangkatan dan persiapan sebelum Anda sendiri berangkat berlomba? Ya. Langsung aja. Mungkin dari persiapan kami telah menyiapkan dengan latihan, fisik, mental, kesehatan itu kurang lebih sebulan setengah lah dari sebelum September udah menyiapkan, udah lama ya. Di sini kami latihan, terus latihan siang malam, pagi, sore juga latihan kalau ada waktu, jaga kesehatan badan dan jaga pola makan kan. Iya, Pasti tadi jaga pola makan, kesehatan. Dan tidak lupa juga kami buat bersilaturahmi ke pondok-pondok lain yang di Majalengka, tentunya di Nurul Fajri buat bagi-bagi teknik kan. Jadi kami waktu itu juga latihan di Nurul Fajri buat sparingan. Tapi itu bukan sparingan, tapi ini sparing persaudaraan gitu kan. Ya, tidak ada kata ini. Tidak ada kata berselisih lah, tapi cuman buat kasih sparing teknik-teknikan gitu kan, buat persiapan lomba IMPSC ini. Dikarenakan dulu Fajri juga ada salah satu santri mereka yang udah ikut perlombaan internasional di Indramayu gitu kemarin. Indramayu juga internasional juga kan. Event. Tapi beda event. Beda event. Gontor tuh 16 September kemarin. Ya. Ya, kami latihan terus bersama coach kami tidak lupa Ustaz Bani dan Bani Usman. Insyaallah beliau tuh tidak kenal lelah kalau latihan sama kami. Terus mengajak, terus menyemangati dengan peserta 4 orang yang berawal dari 5 orang. 1 orang yang mungkin tidak sanggup atas latihan tersebut, ya udah dia mengajukan mengundurkan dirinya. Jadi bisa sebutkan kontingen Ahmadani siapa saja yang kontingen Ahmadani yang pertama dari pra-remaja, dari tingkat pra-remaja ada Raya Kenzi. Itu dari kelas 3 KMI Konsulat Asal Karawang. Yang kedua itu ada latihan remaja itu yang orang-orang kelas 10, kelas 11, kelas 12 SMA. Nah, yang pertama itu ada Reza, konsulat dari Jakarta Selatan. Yang ketiga saya sendiri Ahmad Nuzul Firmansyah yang berasal dari Palembang, dan yang keempat Al-Faris Mubarok berasal dari Majalengka sama Zat. Berempat tidak kenal lelah dalam yang namanya latihan. Kami ya berusaha lah buat mengharumkan nama pondok. Yang paling utama itu buat berikhtibar lah, bersiar dan berkhidmah kepada pimpinan Gontor Kiai Haji Ahmad Sahal Kiai Haji Sahal Abdullah Hasan Kiai Haji Hasan itu yang terpenting pengalaman dan yang terpenting pengalaman. Yang kedua menang itu bonus, yang penting itu kita berpengalaman luas, soalnya 16 negara lebih yang ikut, 16 negara lebih dari Papua, dari Gaza, Palestina, ada dari Mesir, perempuan dari Mesir, Maroko, Jepang, Cina, banyak dan lain-lain kami bisa lihat. Bahkan dari Amerika kemarin juga datang, tapi cuma mengirimkan beberapa orang gitu.
Ya. Ya kami berangkat tanggal 15 September, berangkat malam bersama Ustadz Aziz, Ustadz Abdillah, Ustadz Bani, dan 4 orang peserta yang ikut dalam lomba tersebut. Berarti pembimbing itu ada 3 orang. Ada 3 orang kan, 3 orang yang membimbing, salah satu Ustadz Bani sebagai official di gelanggang ketika kami main. Siap. Nah di situ keberangkatan kami menggunakan mobil pondok berangkat jam setengah 8 langsung minta doa ke Pak Kiai, saran, pengarahan, doa, dan doa berangkat sampai ke Tangerang jam setengah 3 pagi dan kira-kira jam 2.30 ya, jam 2.30 lebih. Jam 3 sampai Tangerang, langsung check in di Tos Hotel Tangerang. Dari sana kami Itu hotel sendiri atau dari panitia sananya? itu saran dari panitia kan? Pasaran. Ya, jadi udah ada panitia yang bagian penginapan atlet-atlet, jadi bahkan dari Riau, Mesir itu nginepnya tidurnya di Tos Hotel tersebut. Tos hotel itu berarti semua peserta di sana ya? Kebanyakan. Ya, ada peserta yang tidak siap uang, mungkin mereka ada yang bawa tenda, sebagian ada yang tidur di masjid dan ada. Tapi yang ini yang dari sini yang mau siap buat tidur di Tos Hotel sebagai atlet di MPSC tersebut, mereka nginepnya di Tos Hotel. Tos Hotel bangun jam setengah 6 subuh. Setelah subuh latihan, dan lanjut dengan latihan. Tidak kenal lelah ya? Ya, tidak kenal lelah. Walaupun di beda kota tetap latihan. Tetap latihan bersama Ustadz Bani, Ustadz Aji, Ustadz Abdillah. Terus 4 peserta tersebut latihan dari pagi sampai siang. Dari siang istirahat sholat zuhur, makan, setelah makan latihan lagi kan. Nah setelah latihan mandi. Habis mandi semuanya siap-siap berangkat buat ke tempat arena pertandingan di GOR PT Indomil Tangerang. Di sana kami searching itulah, kayak muter-muter di GOR tersebut, sedang menyiapkan panggung buat pembukaan MPSC, pemasangan matras 100 lebih matras dipasang buat persiapan perlombaan, pemasangan lighting dan lain-lain. Dan jam 2 kami itu mengambil ID card kan. Jadi dapat ID card per kelas tanding masing-masing. Kebetulan saya dapat di kelas H, berat 67 ke atas. Jadi kelas H, kalau raya itu udah beda kelas. Para remaja kelasnya masuk kelas F masih raya. Dan pada kelas T dari remaja kelas F juga sama. Dari sana kami mulailah kata Sabrani, yuk kita coba yuk latihan di GOR di tempat tanding. Kami latihan kan? Ya. Boleh dipakai. Udah boleh dipakai. Asal tidak menyampah dan mengotori tempat latihan. Saya latihan, pengarahan dari Sabrani, beliau tuh nggak berhenti, nggak kenal lelah yang namanya mengasih kami masukan, menceritakan pengalaman beliau dan lain-lain. Lalu kami selesai persiapan buat sholat asar. Setelah sholat asar mandi makan, latihan lagi jadi di depan Tos Hotel itu emang udah ada parkiran luas tuh, bisa parkir tuh emang kayak udah disediain tuh lapangan luas buat latihan. Jadi di sana kami latihan. Pas kalian latihan ya, emang kalian sendiri atau ada dari berbagai kontingen? Banyak kan, ada berbagai kontingen dari Riau, dari Bengkulu. Latihan bareng di sana? Latihan bareng, ya bareng latihan, tapi enggak nyampur. Cuman maksud satu tempat latihan. Ada yang jogging, ada yang pernapasan, ada yang kecepatan, ada yang kelincahan. Kami tetap dengan latihan sendiri. Ya beruntungnya mereka latihan itu kami jadi panas. Panas itu bukan panas gini-gini antarlah, jangan. Tapi untuk pendidikan kami tuh orang lain juga bisa lebih semangat dari kita. Kalau kita nggak bisa. Pemicu kami, pemancing kami. Jadi dari situ kami mulai semangat latihan, lebih dari semangat yang di pondok. Soalnya lihat musuh-musuh mungkin di luar ini lebih semangat tuh buat mengikuti event IMPSC 2025 ini dan. Jadi sekalian melihat teknik-teknik mereka. Apa sih yang kurang dari kami tuh? Jadi mereka tuh latihan, kami lihatin dari tendangan, bantingan, cukilan, sapuan, tonjokan, belajar dari situ dengan cara melihat. Karena kami cerna, dipraktekkan latihan. Tiba hari di mana Ananda kita Raya Kenzi itu main pra remaja di gelanggang F.
itu partai 365 kalau nggak salah ya 365 sama berat badan 90 sama-sama gede. Oh iya. Lawannya tuh dari PSS silat PSS dari Jawa Tengah, gak tau pondok mana. Jawa Tengah, Iya, Jawa Tengah. Ya mereka bermain sangat-sangat seri, sangat-sangat sengit di situ teh, sangat-sangat sengit. Tapi mau bisa dibilang Raya lebih unggul. Alhamdulillahnya Raya menang, penyisian pertama babak pertama menang, masuk ke penyisian 3-2. Penyisian 3-2 itu besok harinya, besok hari setelah sholat zuhur langsung semua tim berangkat dari hotel berangkat ke GOR. Dari hotel ke GOR tuh nggak sampai sejam, 6 menit gitu tuh. Jalan kaki juga sampai. Soalnya emang di belakang hotel tuh tempat main. Jalan langsung jalan. Oh sebelum itu ada itu ada acara pembukaan dulu ya, acara pembukaan ini grand openingnya sangat wow, masya Allah. Meriah banget Sampai kayak Haji Hasan datang, Syauki Daulay siapa sih namanya Syauki apa sih yang artis banget. Sama pimpinan Badan Olahraga Indonesia, pimpinan Badan Pencak ya Menpora datang, ketua Badan DPR datang buat hadir di acara IPSC di grand opening itu. Di grand opening acara yang ditampilkan apa sih? Acara ditampilkan ada silat juga pasti seni silat. Tapi ini yang main itu lebih dari 100 orang kan. Jadi memang berkloter-kloter, entar mereka dari main alat, main toya, main golok, main kipas, bahkan ada main karambit. Selain dari itu juga ada penampilan reok Ponorogo. Reok Ponorogonya wow, udah wow banget. 4 reoknya gede-gede banget tuh. 3 reok atau 4 sih nanti. 4 rekamnya itu dengan sangat maksimal, emang dengan mungkin mereka udah menyiapkan dari lama kan, sangat wow lah. Kami udah nggak bisa lagi melihat dengan jelas saking demo lightingnya kan, dari cara demo lighting mereka sangat wow, dengan penampilan mereka yang bikin kami terpukau. Dari situ semangat kami lebih membara. Lebih membara. Ayo kita bisa lebih gini. Terus Bani besok Raya main tanding, jadi jadwal dikirim dari ketua panitia IPS-nya lewat grup. Tampil besoknya main. Setelah babak penyisian pertama menang, remaja alhamdulillah masuk ke penyisian 2. Ke penyisian itu lawannya sama-sama setara. Tapi Raya masih bisa ngimbangin walaupun udah capek latihan, terus habis latihan pemanasan nggak boleh minum dan gini-gini buat menjaga fisik Raya pas ketika di gelanggang pertandingan. Jadi pas main alhamdulillah Raya bisa ngebanting musuh lah dengan berat 90 gitu kan. Alhamdulillah jatuh menang ya. Raya di sudut biru gitu menang, alhamdulillah. Setelah menang akhirnya masuk ke final, langsung final. Remaja udah penyisian 2 babak, langsung mereka masuk ke final. Masuk ke final, main lagi dan lawan orang PSS juga. Tapi kali ini beda. Mereka kalau nggak salah dari arah Sulawesi gitu. Orang Sulawesi. Kami udah Allah Raya bisa yuk udah pasrah lah gara-gara lihat fisik Raya kan. Kaki udah pincang gitu teh. Jadi kaki udah sakit semua. Udah kurang fit lah badan. Tapi insya Allah lah dengan doa insya Allah Raya bisa. Ternyata benar menang kan. Alhamdulillah juara 1 tingkat pra remaja berat 90 juara 1 medali emas. Masya Allah. Alhamdulillah. Setelah dari situ akhirnya saudara kita Nanda Reza main tingkat remaja, langsung masuk semifinal main. Di situ keadaan Reza tuh emang lagi tidak fit kan. Kaki Reza itu emang lagi sakit gara-gara pas lari itu ada masalah lah, jatuh keplepak gitu kaget. Karena pas main tuh ketinggalan poin, tapi nggak jauh poin Reza sama itu masih bisa ngimbangin. Tapi beda 2 poin gitu. Kalau nggak salah si Reza tuh 12 poin, musuh itu ada 15 poin musuh. Ya Reza harus tumbang lah di babak tersebut. Tapi alhamdulillah Reza bisa ngejar juara 3 dah. Jadi perunggu dapetnya alhamdulillah tingkat remaja kelas berat 50 ke atas. Dan besok harinya saya sendiri yang main. Saya sendiri main itu udah mempersiapkan diri, jaga fisik, jaga tidur, jaga pola makan, terus latihan yang semangat, jaga latihannya, jaga fisik terus lah pokoknya situ. Akhirnya setelah asar berawal setelah Reza main itu kan aturannya saya main. Saya kira saya main ternyata pas lihat di jadwal sampai jam 8 sampai jam 6 maghrib udah jam 6 maghrib udah tutup. Soalnya dari pagi saya nunggu gak dipanggil nama. Ya akhirnya udah pas lihat di jadwal besok pagi dilanjutin dan besok pagi jam
sebelum zuhur lah, dekat-dekat zuhur main ya bersama beliau official saya coach Sebani ya dan Usman yang terus tidak patah memberikan semangat, memberikan masukan, memberikan teknik-teknik metode. Jujur saya sendiri masuk di gelanggang tersebut dagdikduk. Rasa hati bercampur semua kan. Keringat dingin semuanya nyampur dan Apa yang Anda pikirin waktu itu? yang saya pikir waktu itu menang. Tapi pas udah nginjek matras pertandingan, pemikiran udah jadi beda lagi kan. Pecah ya, Pecah, hancur semua. yang masih terpikirkan dalam otak itu apa ya? Oh, mengasih yang terbaik lah buat pondok. Jadi nggak peduli mau saya patah tangan, insya Allah nggak akan terjadi lah. Saya ada di atas yang jaga pokoknya. Nah pikir harus pakai teknik, jaga badan, jaga fisik gini. Karena siap, karena salaman sama musuh, masuk salaman, dikasih tahu peraturan tidak boleh main kepala, udah pasti lah. Sasaran bebas, cuman di badan, nggak bebas di muka, nggak bebas di yang lain-lain, cuman badan kan, atau di body protector. Pas main ronde pertama unggul lah, anak skornya unggul. Mungkin lawan saya merasa kan lawan saya itu tinggi tuh, orangnya tinggi. Oh beda. Yang bikin saya kalah tuh gara-gara itu tinggi badan. Kaki beliau panjang ya, saya nyoba ngejar gak dapet. Nyoba nangkep kaki beliau lebih cepat dari saya. Sama tangan beliau tuh udah cepet banget. Alhamdulillah itu masya Allah. Itu banget. lawan dari mana? Itu pondok Darul Quran kalau nggak salah. Darul Quran sama kelas 5 KMI, kelas 11. Kontingen mana tuh? Kontingen konsulat. Nah, kalau konsulat di orang Palembang kan. Wah, sama berarti. Sama ya, alhamdulillah sama saudara udah kanco lah. Akhirnya main. Pas main itu udah salaman dulu kan, udah pasti jaga saudaraan di antara kami berdua. Akhirnya bermain. Babak pertama skor saya unggul kan. 4-3. Dia menendang dan memukul dapat 3 poin, menendang 2 poin, memukul 1 poin. Itu auto dikejar. Akhirnya saya coba hal yang lain lah, bantingan kan. Banting. Dia nendang, kebaca sama saya, tendangan saya ambil, banting, jatuh. Dari situ dapat poin langsung 3. Waduh. Jadi 3 sama. Dari situ gas lagi. Akhirnya ting wasit bilang ronde 1 selesai. Kembali ke official masing-masing. Jadi kami ke coach dan dibilang ingat Jul, teknik, semangat, ingat muka orang tua, ingat pondok, ingat teman-teman yang udah dukung ente di pondok gini, yang ngebakar semangat lagi kan. Enak, capek nggak terasa capek kan, walaupun keringat ngucur capek nggak terasa kan. Emang pemikiran tuh kita tuh udah pasti ke poin gitu. Dari situ main, masuk lagi ketemuan, persiapan, mulai. Musuhnya kayak udah emosi kan, dari dibanting emosi, nendang nonjok, pas anak balas tendang ditangkap, dibanting kan. Waduh. Tuh sakit-sakitnya hati kan, sakit kan dibanting di matras kan. Dibanting di matras ketika perlombaan tuh sakit. Begini internasional kan. Yang main tuh bukan dari satu negara doang, tapi dari Mesir yang katanya tadi. Begitu sakit-sakitnya hati kan. Dibanting di atas matras hijau tuh, masya Allah. Tuh pas dibanting tuh pikiran dan melayang kan. Sakit tuh enggak, soalnya kan matrasnya empuk. Iya. 10 cm. Tapi malunya itu ya? Malunya kan, Kecewanya ya? Kecewanya kan, selama kayak merasa kurang tuh selama ini latihan. Masih bisa kena banting, masih membekas tuh. Allah. Dari situ kita mulai ngebakar lagi. Pas udah mulai ngebakar, poinnya dikejar habis, saya mulai ngejar poin lagi. Ternyata waktu gak terasa udah habis kan. Wasit menekan bel. Teng. Penentuan pemenang. Jangan dipanggil, pas anda lihat TV, ada di samping ada TV skor. Karena kan sudut merah udah jauh banget. Waduh. Udah beda berapa? Akhirnya pas di penentuan pemenang adalah dari sudut biru. Sudut merah kan ya cuman bisa senyum aja, cuman bisa senyum basi gitu. Tapi ya pengalaman lah, gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Tapi pas lihat musuh diangkat tangannya, anak diam, cuma bisa diam, renung kan, kayak merasa kurang latihan. Kayak apa gitu selama ini? Selama ini apa sih latihan tuh? Tapi mungkin ada baiknya, ada hikmahnya ya, kita harus bisa lah ngejar orang-orang yang tinggi-tinggi gitu. Karena berdua salaman saling maaf-maafan. Karena pergi ke ofisialnya beliau, ke ofisialnya musuh, jadi ke pelatihnya tuh. Minta maaf sama pelatihnya, terima kasih, kata pelatihnya, main kamu bagus ya. Orang tinggi kayak dia aja bisa kamu banting kan. Iya sih. Gitu kan yang kata pelatih yang ngomong ke saya.
Akhirnya saya ke Ustadz Bani, ke official saya sendiri. Maaf Tat, gak bisa ngasih yang terbaik. Gak apa-apa Jul, itu udah berani ya, udah bisa ngebanting musuh tuh udah, alhamdulillah udah sebagai kemajuan diri ente lah. Walaupun kan aturan di semifinal itu kan ada penimbangan berat badan kan. Iya. Tapi pas kemarin tuh gak ada penimbangan, langsung masuk tuh. Jadi musuh tuh random, mau beratnya gimana. Jadi kita Jadi nggak ada tahu. kesetaraan ya. Nggak ada kesetaraan tuh. Jadi nggak tahu nih. Ini musuh kayaknya tendangannya lebih cepat. Soalnya anak kan tendangan 67 tuh tendangannya nggak secepat yang berat 60, yang berat 50, berat 40. Jadi ya wajar lah mungkin Allah udah mengatur jalan tadi ya. Mengatur jalan. Saya jadi menang di semifinal tuh, menang juara 3 tingkat remaja kelas H, berat 67 sampai 75. Di situ nggak lama, nggak selang 20 menit lah. Itu waktunya Ananda kita Ala Paris main juga kan. Semifinal remaja, tingkat remaja. Masya Allah, beliau walaupun kakinya sedang sakit, dia memaksain tuh. Kakinya sakit, mau nyoba guntingan, mau nyoba bantingan, mau nyoba tendang. Walaupun kakinya sakit, kaki beliau tuh sakit udah 2 minggu lebih, itu udah diurut, udah digini-giniin, udah dikasih obat, gini-gini diurut, dikasih minyak apa gitu sama tukang urutnya, tapi masih pincang-pincang tuh. Jadi jalan ke gelanggang tuh pincang-pincang kan. Jadi kan Ananda sudut merah kepada Ananda Faris Mubarok dari pesantren Al-Madani Cikalong Majalengka masuk tuh. Pincang-pincang masih pincang-pincang. Tapi beliau alhamdulillah nunjukin hal terbaik kan. Beliau bisa ngalahin poin musuh yang berawal dari cekcokan penonton yang gak seneng sama beliau. Kenapa tuh? Itu gara-gara Al Paris tuh kayak masang gaya-gaya apa gitu. Habis itu kayak gaya-gaya gitu kan sama itu yang nonton tuh ada Ustadz Aziz, Ustadz Abdillah, sama si Reja, sama si Raya. Nah penonton tersebut tuh sebelah Ustadz Aziz ya. Ustadz Aziz tuh jadi kayak ngeliatin penonton tersebut ya. Kata penontonnya, ini orang nggak pantas sudut merah, nggak pantas jadi atlet karena gini, wasitnya nggak jelas gini. Ada panitia dari Gontor datang, panitia acara. Pak, kalau bapak nggak seneng, bapak aja yang jadi wasit gini. Akhirnya bapak itu diam dan yang penonton ya mas gitu. Bani gak menghiraukan itu mungkin ibarat kata kita tuh sedang berjalan di jalan yang lurus. Ya, jadi gak usah peduli lah. Gak usah peduli. Ada anjing ngegonggong gak usah diladenin, namanya juga anjing ya udah. Jalan yang lurus aja, jalan yang lurus. Ala Paris bisa skor awal tuh Ala Paris unggul 7-1. Ala Paris 7 dari sudut merah tuh 1, musuhnya 1. Skornya cuma 1, jadi cuma nonjok nih musuhnya. Masuk 1. Tok sampai ke babak 2. Jadi babak 1 habis, skor Ala Paris 7, musuhnya 1. Di situ alhamdulillah lah. Ala Paris tuh nggak kenal capek Tat. Dia mikir udah tua kok gini sih, umur masih bisa bak dibuk lah, masih bisa kejar-kejar poin, skor lah poin. Pas babak 2 mulai teng main. Pas mulai pertandingan musuh ngejar Tat skor. Jadi Ala Paris sudah masuk 10, dia udah 11, musuh udah 11. Tipis ya? Tipis banget Tat. Jadi yang di atas tribun itu penonton yang dari kontingen Al-Madani itu paniknya bukan main Tat. Ala Paris ayo bisa Paris terus Dari penonton sebelah gimana? Penonton sebelah masih Tat, masih gonggong kalah aja masih ngegonggong ya. Kita mah mikirnya mungkin orang-orang tua lah gitu, mungkin bapak-bapak kan mereka nggak setuju lah gini-gini. Musuhnya 11, Ala Paris 10. Di situ Ala Paris mulai ngegeber tonjokan, tendangan, bantingan, sampai ngegunting itu 3 kali lebih dalam satu pertandingan. Masuk terus ya. Kebanting, mental ke belakang, mental ke depan, mental ke samping, ke tengah. Sampai musuh tuh udah mengeser, udah capek lah berkata. Akhirnya 17 sama skor. Itu masuk ke babak final, babak 3. Babak akhir di situ Ala Paris mempertaruhkan semua napasnya demi mengejar skor. Alhamdulillah Ala Paris pun menang dengan skor 19-17. Musuhnya tetap di 17, Ala Parisnya walaupun dapat skor 19, alhamdulillah menang. Sebelum lulus, besoknya masuk ke babak final tingkat remaja kelas G. Akhirnya besok pagi semua datang, termasuk yang kontingen-kontingen tuh emang datang semua sih sebenarnya. Jadi kami tuh datang buat menonton Ala Paris Mubarok, Ananda Paris Mubarok buat main. Soalnya ini final kan, sama-sama final. Pas final akhirnya dipanggil kepada Ananda Paris Mubarok dari pesantren Al-Madani Cikalong Majalengka harus memasuki gelanggang pertandingan sudut merah yang Ala Paris masuk. Pembukaan, salam ke wasit, salam ke pelatih, salam ke penghitung skor dan lain-lain. Era mulai pertandingan. Sangat sengit, dibilang 5-5. Jadi setiap ronde tuh Ala Paris tuh dikejar terus skornya. Tapi yang namanya Ala Paris Mubarok itu nggak kenal lah orangnya. Ya jadi mereka berdua tuh saling adu argumen. Ibarat kata adu argumen itu adu fisik, teknik kan. Dia mencoba kebanting tapi gak kebanting Ala Parisnya kan. Gara-gara Ala Parisnya mungkin kuda-kudanya kuat. Alhamdulillah kan. Di sana skor ketinggalan jauh beliau.
Beliau si musuh tuh ketinggalannya Tat. Alparis tuh udah dapat 27. Lebay. Musuhnya masih 10 dan 10 udah tuh. Kalau udah gunting mental ke belakang kan, sampai digunting udah buat udah itu. Kami udah alhamdulillah Allah Alparis bisa lah buat ngewakilin remaja. Soalnya remaja Ana sama si Reja itu udah nggak bisa ngejar juara 1. Dapetnya juara 3. Alparis yang ngewakilin. Harapan remaja tuh sama beliau sama Alparis. Serbani minta tolong sama Alparis, keluarin semua unek-unek ente tuh. Jadi ente punya masalah tapi jangan dilempesin ke mukanya tapi ke badannya, kejar poinnya. Di situ dan penentuan pemenang Alparis menang. Guys, Kami semua sujud, mau bilang sujud semua dan ada di atas tribun sujud semua. Anak yang lagi ngerekam sujud, ikut sujud dan Alparis di tengah-tengah gelanggang pertandingan ikut sujud dan setelah ikut sujud di sana lega ya. senang lega ya, bisa pulang dengan 2 medali ya, 4 medali alhamdulillah kami borong lah. Walaupun 2 emas 2 perunggu. Dari situ kami ya Allah bisalah sampai pondok takdim ke pimpinan gini kan. Dari sana selesai malamnya Jumat siapan beres-beres barang beres-beres ini malamnya ikut acara penutupan selesai sujud syukur semua itu. Jadi 3.500 lebih peserta itu ikut sujud di satu tribun di satu gor dan sujud semua. Setelah sujud terima kasih Allah kelancaran acara walaupun banyak atlet-atlet yang lehernya patah, yang tangannya ada ditenang fatal gitu. Jadi pengen nyapu bawah. Yang disapu tuh yang di sliding tuh malah nenang depan jadi kena leher tak. Di situ langsung dibawa ke ambulan Darussalam Gontor, langsung dibawa pergi ke rumah sakit terdekat lah. Alhamdulillah sehat, masih hidup alhamdulillah. Tidak itulah. Mau dibilang Alparis kemarin tuh pas semifinal itu mukanya tuh udah ditonjok berapa kali tuh. Mungkin musuhnya emosi gara-gara diajak terus sama Alparis kan. Berarti pelanggaran dong itu. Iya pelanggaran kan sebenarnya. Jadi -6 waktu itu. -6 dari sudut biru. Ditonjok sini sampai tim medis datang. Tim medis dari gelanggang D datang. Tapi di sana Alparis masih santai ya. Masih santai kan? Masih mikir utama kan. Ya kayak tadi kan anjing menggonggong sudah akan dihiraukan. Iya. Dari sono Alparis menang alhamdulillah, pulang membawa medali emas 2 dan perunggu 2. Pulang sekitar setelah Isya pulang sampai pondok jam 2 pagi. Ya. Alhamdulillah dari situ paginya kami ke rumah pimpinan minta salamnya, doanya dan lain-lain dan begitu. Mungkin segitu saja yang bisa disampaikan. Menurut ente sendiri mana yang lebih utama? Keselamatan atau kemenangan? Yang paling utama bagi pondok sebenarnya bukan bagi pondok lah, bagi kita semua kemenangan sih dan. Kemenangan. Tapi kalau bagi diri kita sendiri ya udah pasti keselamatan kan. Dan berarti beda pandangan, beda pandangan. Ya. Ya, gitu. Ya mungkin ada sedikit pesan atau satu motivasi lah untuk para anak muda sekarang ya dalam perlombaan silat baik di apapun itu kompetisinya. Silakan ke penonton. Jadi ya buat calon atlet bukan calon atlet udah atlet terus bakar kesemangatan kalian ya demi mengejar cita-cita kalian, demi mengejar masa depan kalian. Burung kalau di pohon itu lebih mengandalkan dahan pohon atau sayapnya. Kalau kata antum. Kalau katanya di pohon. Ya, kalau di dahan pun itu lebih apa sih kayak percaya sama sayapnya sendiri atau sama dahannya? Sama sayapnya. Ya, gitulah. Percayalah kepada sayap kalian sendiri ya. Karena di luar sana tuh banyak orang-orang yang lebih daripada kita. Ya, merendahlah sampai orang tidak bisa merendahkan kalian. Kelas. Bagus. Ya. Mantap. Baik, kisahnya cukup unik, menarik ya. Ada keluh kesah, ada sedih, ada masa-masa di mana tegang, dan alhamdulillah di akhir cerita kita bisa mendengar bahwasanya kontingen Al-Madani bisa mendapatkan medali emas ya di tingkat remaja ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ahmad Nuzul atas kesediaan waktunya dalam podcast kita kali ini ya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Amanah Media Nasihat Rabbani. Mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Kedepannya akan ada episode yang lebih seru lagi di hari ini. Ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.